Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anas Ma'ruf. Selamat datang di channel Small Victor dalam grup berjuang receh. Saya di sini pendatang baru. Saya ingin memperkenalkan mengenai masalah Bitcoin dan cryptocurrency. Jangan lupa sebelum nonton video saya, like dan subscribe, komen, serta share ke teman-teman yang lain. Selamat menikmati video Saham kami. blue chip di sektor konsumer kayak Unilever dan ICBP yang harganya tuh terus menurun. Nah, di kondisi kayak gitu mungkin banyak nih trader atau investor pemula yang masih kebingungan. Kalau tren harga sebuah saham lagi turun, kita harus gimana dong? Mau jual tapi nggak rela buat ngerealisasiin kerugian. Mau didiemin aja tapi takut harga sahamnya makin turun dan malah makin bikin rugi. Mau beli lagi tapi nggak punya uang atau nggak yakin sama perusahaan tersebut. Terus, kita harus gimana dong? Nah, di video kali ini aku mau jelasin, kira-kira apa sih yang bisa kita lakuin di kondisi tersebut? Apa kita harus beli saham mumpung harganya lagi turun? Atau justru kita harus jual saham yang kita punya biar nggak makin rugi? Atau malah sebaiknya kita nggak usah ngapa-ngapain? Oh iya, sebelumnya aku mau jelasin dulu nih, setiap trader atau investor saham tuh mungkin punya strategi dan pendekatannya masing-masing. Di sisi lain, proses analisis itu ngelibatin pertimbangan subjektif dari si trader atau investor. Makanya nih, walaupun pakai metode analisis yang sama, bisa jadi trader atau investor tersebut tuh punya hasil keputusan yang berbeda. Sekarang kita bahas satu-satu yuk. Apa sih yang bisa kita lakuin ketika harga saham lagi turun? Yang pertama, saham lagi turun bisa jadi itu adalah saat yang tepat buat beli. Tapi bukan berarti semua saham yang lagi turun tuh harus dibeli. Ini nih kriteria saham yang cocok dibeli pas harganya lagi turun. Yang pertama itu ada potential growth. Di era teknologi digital yang serba cepat ini, sebuah bisnis tuh bisa berkembang pesat banget dalam waktu singkat, cuma dengan sentuhan teknologi yang relevan sama produk utamanya. Dalam 10 tahun terakhir, mungkin kita udah sama-sama nyaksiin gitu ya, gimana sih teknologi dan digitalisasi tuh bisa begitu mendisrupsi bisnis-bisnis konvensional tanpa perlu punya aset-aset raksasa kayak yang ada di model bisnis sebelumnya. Nah, makanya nih, ada banyak banget saham-saham tertentu yang harganya itu melonjak gitu ya, karena dinilai punya potential growth yang bisa secara radikal mengubah kondisi bisnis sebelumnya. Jadi sebuah identitas baru yang prospeknya tuh jauh lebih baik. Ya mungkin kita udah sama-sama nih ngalamin gimana sih saham-saham nikel tuh sempat naik gila-gilaan, karena ada potential growth yang muncul dari pemberitaan Tesla yang diberitain tuh mau ngebangun pabrik baterainya di Indonesia. Atau ada juga nih saham-saham bank kecil yang harganya tuh terapresiasi tinggi banget karena ada isu akuisisi dan berubah jadi bank digital kayak Ant Financial yang merevolusi industri keuangan di Cina. Atau bisa juga nih, harga sebuah saham tuh naik karena ngelakuin aksi korporasi tertentu sehingga tercipta potential growth dalam bisnisnya. Buat kamu yang mau lihat berita terbaru yang relevan gitu ya sama saham inceran kamu bisa nih lihat di kolom berita yang ada di aplikasi saham kayak Ajaib. Buat aksi korporasi kayak dividen, RUPS, sampai stock split, kamu juga bisa gitu lihat di aplikasi sekuritas kayak Ajaib. Sekarang kita lanjut ke kriteria yang kedua. Dari sisi teknikal, ketika saham tuh lagi turun atau koreksi dan mendekati titik support, bisa jadi itu adalah waktu yang tepat buat beli. Emangnya analisis teknikal tuh apa sih? Jadi, analisis teknikal tuh adalah salah satu pendekatan buat ngelihat posisi harga ketika market tuh ngalamin kejenuhan beli atau kejenuhan jual. Jadi dalam hal ini, ketika market tuh ngalamin penurunan, ada pendekatan matematis yang bisa memprediksi pada posisi harga berapa sih market tuh bakal ngalamin titik jenuh penjualan. Nah, posisi harga itulah yang disebut dengan titik support, yang mana pembentukan harganya tuh bisa dilihat dari berbagai indikator, misalnya trendline, moving average, Fibonacci, dan lain-lain. Tapi tentu aja, nggak semudah itu buat tahu titik support harga sebuah saham. Kita harus tahu juga nih, kalau analisis teknikal itu adalah metode buat memprediksi berdasarkan indikator tertentu yang teruji di masa lalu. Jadi itu bukan jaminan kalau hal yang sama persis bakal terjadi juga di masa depan. Ada kalanya ketika titik support itu nggak bisa nahan derasnya tekanan jual dari market, jadi harganya itu bakalan tetap turun nembus titik support tersebut, dan kita harus menganalisis titik support berikutnya. Oh iya, ketika kamu tuh ngelihat area support, kamu juga bisa nih memprediksi tekanan jual itu dari volume, OBV, RSI, dan juga indikator lainnya buat ngukur gitu, sebesar apa sih potensi saham tersebut buat naik.
Semua bentuk indikator dan analisis itu bisa kamu dapetin nih di fitur chart yang bisa kamu akses di sekuritas kamu, kayak ajaib. Sekarang kita masuk ke kriteria yang ketiga, yaitu dari sisi fundamental. Kamu bisa nih beli saham yang turun tersebut setelah harga sahamnya masuk ke margin of safety kamu. Dengan pendekatan fundamental, kamu bisa nih ngitung valuasi atau nilai intrinsik perusahaan tersebut, terus kamu tentuin margin of safety atau seberapa besar sih diskon harga yang mau kamu ambil. Buat valuasi perusahaan, sebetulnya banyak metode yang bisa dipakai. Mulai dari DCF, Net Asset Approach, Earning Multiples, EV/EBITDA, dan lain-lain. Secara umum, kondisi perusahaan yang berbeda itu ngebutuhin metode valuasi yang berbeda juga. Katakanlah perusahaan startup yang umumnya tuh dihitung dengan metode GMV. Terus perusahaan yang lebih stabil dan mature tuh lebih sering dihitung pakai metode DCF dan lain-lain. Misalnya nih, kamu tuh berencana beli saham tertentu dengan margin of safety atau selisih harga 25% dari nilai intrinsiknya. Artinya, ketika harga saham tersebut turun dan masuk ke harga diskon tersebut, bisa jadi itu adalah waktu yang tepat buat beli. Oke, tadi kan kita udah bahas nih beberapa kondisi saham turun yang bisa jadi itu adalah kesempatan yang bagus buat beli. Sekarang kita bakal bahas nih hal kebalikannya. Saat harga saham turun, tapi mungkin sebaiknya kita pertimbangin buat jual dan merealisasikan kerugian. Ini dia kondisi-kondisinya. Yang pertama kita bahas dari sisi fundamental. Kamu bisa pertimbangin jual saham kamu ketika fundamental perusahaan tersebut berubah. Jadi gini, pada umumnya nih kondisi perusahaan itu selalu berubah dari waktu ke waktu. Perubahan itu tentu macam-macam ya, misalnya nih, perubahan susunan manajemen perusahaan. Atau bisa juga ada kompetitor yang masuk ke market dan akhirnya monopoli market. Perubahan bisnis model karena bisnis sebelumnya tuh terdisrupsi sama teknologi, tren bisnis perusahaan yang menurun atau declining, sampai perubahan karena adanya perubahan regulasi di negara tersebut. Dalam kondisi tersebut, perusahaan yang sahamnya kamu punya tuh udah nggak punya kekuatan bisnis yang sama kayak sebelumnya. Sebagai trader atau investor, kamu bisa nih ngambil keputusan. Apakah perubahan tersebut ke arah yang lebih baik atau sebaliknya? Misalnya kita lihat data perusahaan dari fitur statistik yang ada di aplikasi Ajaib. Kalau misalnya ROE-nya terus turun, bahkan sampai negatif. Terus IPS-nya juga turun terus. Rasio-rasio lainnya juga ngalamin penurunan. Iya, mungkin penurunan harga tersebut tuh terjadi bukan sebatas karena koreksi sesaat doang. Tapi emang ada perubahan di kondisi fundamental perusahaan yang makin nggak oke. Kalau ini terjadi, kamu bisa nih pertimbangin buat jual saham kamu. Sekarang kita lihat kondisi kedua, yaitu dari sisi teknikal. Ketika harga saham turun, kamu bisa nih pertimbangin jual saham kamu saat harga saham tersebut tuh nggak berhasil mantul atau naik di titik support dan malah terus turun menjebol support tersebut. Sekarang kita lihat lagi chart saham dari aplikasi Ajaib. Kita bisa lihat nih saham ini. Ketika harga sahamnya tuh menjebol support atau nggak mantul di area support ini, saham tersebut terus ngelanjutin penurunannya dan terus turun sampai area support selanjutnya. Biasanya nih, para trader itu mutusin buat ngerealisasin kerugiannya saat saham tersebut tuh ngejebol support sebelum turun jauh lebih dalam lagi. Strategi ini bakalan cocok buat kamu yang trader jangka pendek yang aktif bertransaksi saham. Kita lanjut ke kondisi yang ketiga. Kamu bisa jual saham kamu kalau kamu punya kesempatan atau opportunity yang lebih oke. Di saat saham kamu tuh lagi turun nih dan dalam kondisi floating loss, mungkin kamu nyesek gitu ya kalau harus ngerealisasin kerugian. Apalagi kalau secara nominal kerugian tersebut tuh terbilang besar. Tapi ingat, pasar saham itu buka 5 hari seminggu selama 1 tahun penuh. Akan selalu ada opportunity baru di pasar saham. Di sisi lain, instrumen investasi itu nggak cuma saham doang. Masih banyak instrumen investasi lain yang nawarin keuntungan yang gak kalah menarik. Kalau misalnya nih ya, saham yang kamu pegang tuh turun terus. Sementara di sisi lain kamu punya peluang buat dapetin keuntungan di saham lain atau instrumen investasi lain. Ya, mungkin kamu bisa nih jual saham kamu dan pakai modal hasil jual saham tersebut sebagai modal buat dapetin opportunity yang lebih baik lagi. Emang ada kalanya kita tuh perlu ngerealisasin kerugian buat dapetin potensi keuntungan yang lebih besar. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang jual beli saham saat tren saham tuh lagi turun. Tapi nih, ada kalanya juga pas saham lagi turun, kita nggak perlu ngapa-ngapain. Ada kalanya trader atau investor tuh diam sejenak sambil nikmatin fluktuasi harga saham. Kapan sih kita perlu diam aja? Salah satunya adalah saat koreksi pasar wajar. Jadi gini, coba deh kamu lihat chart saham ini. Oh iya, ini aku pakai chart saham dari aplikasi Ajaib.
Dalam pergerakan harga saham harian, saham itu selalu naik dan turun dari waktu ke waktu. Gak ada tuh cerita di mana harga saham tuh terus-terusan naik sepanjang tahun tanpa ada fluktuasi sama sekali. Nah, dari sini kamu bakal ngeh gitu kalau koreksi di pasar tuh wajar banget. Penurunan harga saham itu selalu terjadi dan itu wajar. Saat harga saham kamu turun, tapi fundamentalnya tuh nggak berubah signifikan, terus secara teknikal juga belum jebolin support, kamu juga nggak punya gitu ya opportunity lain yang lebih oke, ya bisa jadi itu adalah waktu yang tepat buat nggak ngambil aksi apapun. Dalam trading atau investasi, bukan berarti kita tuh harus terus-terusan jual beli tiap hari, mantengin perubahan harga tiap menit atau jam dan lain-lain. Kita harus ingat juga kalau dalam trading atau investasi kita tuh juga perlu diam, menunggu dan bersabar. Dari sini sebetulnya kita bisa lihat ya, kalau keputusan kita dalam berinvestasi itu bisa dilihat dari berbagai macam sisi. Dan semua itu balik lagi ke strategi dan pendekatan kita masing-masing. Bisa jadi ketika harga saham tuh lagi ngalamin penurunan, seorang trader tuh mutusin buat jual rugi. Tapi seorang investor tuh mutusin buat beli lagi sahamnya. Siapa yang benar? Iya, bisa jadi keduanya tuh sama-sama benar, karena masing-masing punya strategi dan time horizon yang berbeda dalam ngelihat bisnis perusahaan. Yang salah itu adalah ketika kita nggak punya trading plan sama sekali, dan nggak punya strategi dalam berinvestasi ataupun trading. Semoga video ini bisa bermanfaat ya, dan bikin kamu punya wawasan baru. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.